wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sholihin sholihat yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian malam hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikut di yaumil qiyamah. Semoga kita dihitung oleh Allah sebagai pengikut beliau yang setia dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW nanti di hari akhir. Yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Hidayatul Hidayah sampai pada halaman ketiga, paragraf yang kedua. Qala al-mu'allifu radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala, penulis Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, wa rahimahullah, dan semoga Allah merahmati beliau dan seluruh kaum muslimin. Ketahuilah, dengan kitab ini aku ingin menunjukkan kepadamu permulaan-permulaan hidayah, agar engkau melatih hawa nafsumu dengan mengamalkan seluruh isinya, agar mengukur kebenaran pengakuanmu dengan mengistiqomahkan kandungan dan tuntunannya, dan agar menguji hatimu di dalam mengimplementasikan seluruh ilmunya. Jadi beliau mulai membahas isi kitab. Isi kitab ini berisi tentang hidayatul hidayah, permulaan-permulaan hidayah yang harus ditempuh seseorang agar dapat mendekat erat hidayah yang Allah berikan dalam hidupnya. Amalan-amalan apa yang harus dijaga sehingga kemudian hidayah ini terus berada dan terus terpatri dalam diri kita dan tidak lepas dari diri kita. Jika engkau mendapatkan hatimu tertarik kepada permulaan hidayah yang akan aku jelaskan dalam kitab ini, atau engkau mendapatkan motivasi yang tinggi karena membacanya dan hawa nafsumu tunduk serta menerimanya, maka bergegaslah engkau untuk mendaki bukit-bukit hidayah agar engkau segera mencapai puncaknya. Jadi kalau setelah membaca buku ini Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkan apa yang beliau tulis, maka bergegaslah untuk mendaki bukit-bukit hidayah. Maksudnya bergegaslah terus untuk menjaga hidayah ini. Karena kalau permulaannya kita mampu, berarti intinya insya Allah kita mampu, dan hidayahnya akhirnya kita juga akan dimampukan. Menyelamlah di dalam berbagai lautan ilmu agar engkau menemukan berbagai rahasianya. Namun apabila engkau mendapatkan hatimu menunda-nunda di dalam mengamalkan isinya, padahal ia berkali-kali selalu mendengar ajakan untuk berbuat kebaikan, maka ketahuilah bahwa nafsu yang mengajak menuntut ilmu tersebut adalah nafsu yang jelek. Nafsu jelek yang mengajak menuntut ilmu hanya demi memuaskan kepentingan syahwat belaka, dan semangat yang telah ia tampakkan hanya demi menuruti bisikan setan yang terkutuk saja. Berhati-hatilah, karena pada akhirnya ia akan menjeratmu dengan tali tipuannya, lalu ia akan menjerumuskan dirimu dalam jurang kerugian. Jadi hadirin memuliakan Allah,
sikap seorang mukmin terhadap amal soleh itu dua. Satu, bergegas. Yang kedua, menunda-nunda. Ya. Maka ketika seseorang dimampukan Allah untuk bergegas, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam ayat yang lain, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Al-ayat, ya, bergegaslah, bercepat-cepatlah. Itu sifat aslinya seorang penghuni surga. Bergegas, bercepat-cepat, ya, untuk mengambil sebuah amanah kebaikan. Karena hadirin dimuliakan Allah, kalau kita tidak mengambil amanah kebaikan dengan cepat, maka kita akan jatuh pada yang kedua. Kalau nggak bersegera, pasti kita akan jatuh dalam kelalaian. Kelalaian manusia dalam bab waktu dan kesempatan itu ada dua. Satu, taswif. Taswif itu menunda-nunda. Yang kedua, tulul amal. Tulul amal itu merasa masih panjang, merasa umurku masih panjang, merasa ya waktuku masih banyak, ya, sehingga kemudian dia berada di zona nyaman, di zona dimana dia tidak harus segera. Nah, ini jebakan setan. Jadi jebakan setan tentang waktu itu satu, tulul amal, ya, merasa masih panjang. Dua, taswif. Dan taswif ini panah beracun setan yang paling berbahaya. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya Talbis Iblis, panah beracunnya setan yang paling berbahaya yang ditembakkan kepada manusia itu bukan panah godaan agar manusia zina, agar manusia mencuri barang orang lain, agar manusia jatuh dalam riba, jatuh dalam kezaliman. Panah beracun yang paling berbahaya yang ditembakkan syaitan kepada manusia itu panah taswif. Panah taswif itu saufa, nanti dulu, menunda-nunda. Menunda-nunda beramal soleh, dia sangka umurnya masih panjang. Menunda-nunda bertobat, dia sangka ampunan Allah luas, dan kemudian dia lupa bahwa memang ampunan Allah luas, tapi waktunya sempit. Ya, akhirnya dia tidur di malam hari dan pagi harinya dia tidak bangun lagi. Dia meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Ya. Makanya di sini beliau berikan dua perbandingan. Kalau kamu setelah membaca kitab ini kok dikasih Allah pertolongan, taufik untuk bergegas mengamalkannya, maka selesaikan, jangan berhenti sampai puncak hidayah, di bukit-bukit hidayah, sampai turun di turunan-turunan bukitnya, selesaikan sampai akhir. Makanya ada kalimat yang sangat indah, jika kita memulai sesuatu karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Ya, kalau sudah memulai sesuatu karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Ya, selesaikan, tuntaskan. Karena semua usaha kita kalau dimulai karena Allah pasti berpahala, ya, dan pasti bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada hitungannya semuanya, ya, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu menemukan dirimu dalam keadaan yang menunda-nunda dalam mengamalkan isinya, padahal berkali-kali dia mendengarkan ajakan untuk berbuat baik tapi masih malas-malasan, ya, sungguh kata beliau itu adalah nafsu jelek yang mengajak untuk memuaskan kepentingan syahwat, ya, dan itu menuruti bisikan setan yang terkutuk saja. Kemudian beliau ingin berhati-hatilah, karena pada akhirnya ia akan menjeratmu dengan tali tipuannya, lalu akan menjerumuskan dirimu dalam jurang kebinasaan, jurang kerugian. Sadarlah bahwa dia telah bermaksud menawarkan kepadamu keburukan dalam merek dan label kebaikan, dan sedang mempromosikan kesalahan dalam tampilan kebenaran. Jadi dibungkus seindah mungkin, padahal itu adalah keburukan syaitan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi perkara-perkara yang dibenci,
sementara neraka itu dikelilingi perkara-perkara yang disenangi oleh diri kita. Ya. Jadi, setan itu mempromosikan neraka itu bukan dengan penderitaan, bukan dengan penyiksaan, bukan dengan hal-hal yang buruk dan mengerikan, tapi dengan hal-hal yang menggoda hawa nafsu kita. Gitu ya. Selalu seperti itu. Sementara ya, surga itu harus ditempuh dengan perkara-perkara yang berat, al-makarih, perkara-perkara yang dibenci oleh diri kita. Ya. Kenapa demikian? Karena memang Allah ingin menguji kita, apakah dalam ujian itu kita berhasil atau tidak. Al-jaza'u min jinsil amal. Pahala suatu amalan itu tergantung jenis amalannya. Kalau pahalanya besar dahsyat, berarti amalannya juga harus besar dan dahsyat. Harus ada pengorbanan, harus ada jerih payah. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Sesungguhnya kamu sedang mendaki dengan pendakian, dengan usaha yang berat, yang pada akhirnya nanti kamu akan bertemu dengan famulaqih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sama-sama capek, sama-sama berat sebenarnya. Bermaksiat pun capek, bermaksiat pun berat. Tidak mudah bermaksiat itu. Coba kita cek di 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu. Ya pernah saya bahas di sini atau belum? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan semuanya ada balasannya. Semuanya ada balasannya. Di surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian apa kata Allah? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Bagi dirinya apa yang dia usahakan dari kebaikan-kebaikan, wa 'alaiha, dan untuk dirinya lah apa yang dia usahakan dari keburukan-keburukan. Coba cek artinya, pasti begitu artinya. Sama-sama artinya apa? Yang satu mengusahakan kebaikan, yang satu mengusahakan keburukan. Sama-sama dapat jatahnya, dapat hitungannya. Dapat mengusahakan kebaikan dapat pahala, mengusahakan keburukan dapat dosa, dapat balasan. Ya. Tapi lihat bagaimana cara Allah mengucapkan, cara Allah menfirmankan ayat ini dengan sangat indah. Sama-sama mengusahakan. Artinya kasaba, yaksibu itu artinya mengusahakan. Ya, baginya lah apa yang dia usahakan dari kebaikan, dan baginya lah apa yang dia usahakan dari keburukan. Tapi untuk mendeskripsikannya Allah menggunakan 2 kata kerja yang berbeda. Untuk kebaikan Allah bilang kasabat, untuk keburukan Allah bilang iktasabat. Padahal artinya sama, hanya bentuk wazannya beda. Kalau kasabat itu fa'ala, kalau iktasabat itu ifta'al. Artinya sama, sama-sama mengusahakan. Mengapa dibedakan? Para ulama bahasa ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan karena Allah ingin memberikan pesan penting kepada kita bahwa sejatinya keburukan itu lebih capek daripada kebenaran, lebih sulit dan lebih rumit daripada sulitnya kita mengerjakan kebenaran. Ya. Baca kasabah dengan baca iktasabah sulit mana? Rumit mana? Iktasabah. Kasabah sama iktasabah sulit mana ngomongin? Iktasabah. Ada semacam 2 huruf yang nyangkut gitu ya. Iktasabah, iktasabah. Sementara kita mudah mengucapkan kalimat kasabah. Jadi mengusahakan kebaikan itu capek, tapi lebih capek mengerjakan keburukan. Bangun malam sulit, berat gak? Apalagi tidurnya jam telat, jam 11 baru tidur, sulit bangun malam. Ya. Makanya Mbak Dani Sadet berusaha langsung tidur. Ya. Imam Nawawi bilang kita boleh memanjangkan malam ba'da isya karena 3 alasan. 1, tolabul ilmi.
2 menerima tamu, 3 berkumpul dengan keluarga. Kalau seharian tidak ketemu keluarga, momennya banyak isya kulit, kamu sebentar untuk makan, untuk ngobrol ya, untuk kumpul di ruang tengah ya, jalan boleh. Tapi selain itu disunnahkan untuk langsung tidur ya. Bangun malam berat, sulit. Tapi berat dari mana? Orang yang bangun malam untuk tahajud dengan orang yang bangun malam untuk lelehan di klub malam, sama-sama berat ini. Bahkan lebih berat dari klub malam. Dia harus joget-joget di situ. Maka disebut tempat hiburan. Kenapa tempat hiburan? Karena hatinya tidak terhibur. Datang ke situ untuk mencari hiburan, gitu ya. Joget, minum khamr harus bayar, ya kan? Belum nanti mabuknya, capeknya, pusingnya, kelingannya, sempoyongannya. Belum nanti kumpul sama orang-orang baru yang gak jelas latar belakangnya dari mana saja. Capek ini, ya. Makanya sama-sama capek. Tapi sebenarnya melakukan maksiat itu lebih capek daripada melakukan taat. Memaafkan sulit nggak? Sulit. Tapi hidup dengan rasa dendam lebih sulit nggak? Lebih sulit. Ya. Mendidik anak biar jadi anak soleh sulit nggak? Sulit. Tapi hidup dengan anak durhaka lebih sulit atau enggak? Lebih sulit. Hidup dengan anak durhaka, begitu ya. Jadi ya sama-sama sulit, sama-sama capek. Sama-sama capek. Mending nyari yang capek untuk surga daripada capek ujungnya neraka. Jadi keindahan kemaksiatan dosa itu hanya bisikan dan hanya godaan syaitan saja. Ya. Sadarlah bahwa dia telah bermaksud menawarkan kepadamu keburukan dalam merek dan label kebaikan. Dia itu seperti setan dan sedang mempromosikan kesalahan dalam tampilan kebenaran. Semua itu ia lakukan dengan gigih kepadamu agar ia mampu menipumu tanpa engkau sadar. Tipuan setan, sehingga ia dapat memasukkan dirimu ke dalam golongan orang-orang yang merugi, sementara engkau merasa beruntung. Ya. Jadi setan itu memang gitu, tugasnya mengelabui. Coba kita buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa 120. Apa job desk-nya setan? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu melakukan 2 hal, yaitu memberikan janji-janji manis kepada manusia. Ya, dikasih janji-janji manis, seakan-akan ini nanti akan menguntungkan, ya. Ini pasti menyenangkan, membahagiakan. Wa yumannihim, dan membangkitkan angan-angan kosong. Diajak bermimpi, diajak berimajinasi, sehingga ya tadi buruk tapi tampilannya baik, ya, kecelakaan tapi tampilannya seakan-akan menyelamatkan, gitu ya. Padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Yang mereka lakukan itu hanya tipu daya. Di ayat ini juga hadirin, di kitab ini Imam Al-Ghazali menyebutkan satu ayat di dalam surah Al-Kahfi 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Ini bukan orang yang merugi tanpa amalan. Di sini Allah katakan, apakah kalian mau aku kasih kami beritahu orang yang paling merugi dengan amalannya. Jadi ini orang-orang beramal tadi. Bukan orang-orang yang diam, tidak beramal. Ini orang-orang beramal. Tapi kata Allah, orang yang paling merugi. Siapa mereka?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, tapi mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya untuk akhiratnya. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan di syaitan, pada diri setan itu memiliki 7 skill perangkap. Setan itu menggelincirkan manusia dengan 7 perangkap berderet dari yang paling bawah dulu. Dari yang paling bawah, setan akan menggelincirkan manusia lewat pintu syirik. Pintu apa? Syirik. Siapa mereka ini? Ini untuk orang-orang beriman yang lemah imannya. Sekali digoda langsung ikut menyekutukan Allah, murtad, kufur, ya, percaya dengan hal-hal yang menguntungkan dia dari benda-benda ciptaan Allah. Nah, ini nih. Jadi perangkap setan yang pertama itu perangkap syirik, ya. Rezeki gak kunjung datang, digoda setan, sudahlah kamu datang ke orang pintar itu. Nah, ini hadirin, ini perangkap pertama, perangkap namanya syirik. Ini setan yang paling jalanan kalau bahasanya. Ya, nanti setan jalanan pada merapat ke sini, tersinggung, ya. Setan paling apa namanya? Paling rendah, ya. Preman-preman pasarnya lah istilahnya, yang kalau gangguin nggak pakai mikir, cukup pakai okol aja, cukup aja, udahlah kamu, Allahmu nggak pernah mentingin kamu, nggak pernah perhatiin kamu, sudahlah kamu geser aja situ tuh, ya, situ ada benda keramat, biar kamu beruntung. Wah, yang sifatnya syirik, sudahlah agamamu nggak membuat kamu sejahtera, pindah agama. Nah, seperti itu, syirik. Nah, syirik ini cara mengobatinya dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah, dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dari mana mengenal Allah? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya kita ikhtiar datang setiap pekan ke majelis ilmu seperti ini, ya, setiap sepekan 2 kali 3 kali, itu dalam rangka menjaga iman, biar gak gampang gak geser imannya oleh setan-setan jalanan ini, ya. Nah, kalau ternyata perangkap pertama itu tidak kena, maka kata Ibnu Qayyim, setan akan menggoda pada perangkap yang kedua, sampai nanti akhir ujung ceritanya ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sesat di dunia dengan amalannya, dan mereka mengira bahwa banyak amalan nih di akhirat nanti, tabungannya banyak, padahal kosong, tidak dapat apa-apa. Ini orang yang paling merugi, kata Allah. Yang kedua apa perangkapnya? Perangkap bid'ah. Setan akan membuat orang ini jatuh dalam kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sepertinya beramal, tapi tidak ternilai, tidak dinilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi debu, tidak ada hitungannya, ya, haba'an mansura, ya. Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya. Makanya beramal juga harus dengan ilmu, ya, bukan waton ikhlas saja. Ikhlas sama ittiba, kan? Syarat amalan itu diterima. Satu, ikhlas hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua harus ittiba, ya, ittiba itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya. Walaupun juga kita tidak boleh terjebak dalam kalimat bid'ah, karena kadang-kadang ada sebagian kelompok kaum muslim itu yang mudah sekali membid'ahkan, sikit-sikit bid'ah dengan alasan tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini juga kita harus rinci, ya, karena yang dimaksud dengan bid'ah itu sesuatu yang
sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dituntunkan oleh Nabi, baik dari perkataan atau perbuatan atau dari istidlal, ya, dalil-dalil yang tersirat. Jadi kalau ada muadzin yang sebelum azan sholawat dulu, sholawat tarhim kan, biasanya di masjid-masjid bid'ah, apakah itu dikatakan bid'ah? Bid'ah ada. Mengukur bid'ah itu bukan dengan cara di zaman Nabi ada atau ada. Itu salah satunya. Dilakukan Nabi atau tidak, itu salah satunya. Tapi yang dinamakan bid'ah itu yang benar-benar tidak ada tuntunannya, baik secara perbuatan maupun perkataan. Ya. Loh, sholawat tarhim bid'ah, berarti se-Indonesia bid'ah semua. Sholat tarhim budaya kita dari kecil kan kita dengarkan sholawat tarhim sebelum azan, ya. Tapi kan lihat ada perintahnya nggak dari Allah dan Rasulnya. Kalau masih ada dalil-dalil tersirat, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Apa dalilnya? Orang memulai dengan sholat tarhim baru setelah itu azan. Dalilnya ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Masih ada dalilnya. Ya, masih ada dalilnya. Seperti itu. Makanya jangan juga kita terperangkap pada sebuah sikap rigid dan kaku tentang urusan bid'ah. Bid'ah itu tidak sekaku itu. Ya, tidak sekaku itu. Orang doa, habis doa musab ya. Bid'ah. Bid'ah. Rasulullah tidak pernah gitu. Rasulullah itu doa ngajari ngangkat tangan saja, nggak pakai kalau gitu. Dari mana itu kebiasaan kaum muslimin habis doa kemudian ngerautkan atau ngelap? Ada asarnya ternyata. Asar Ibnu Umar dan sampai kepada ulama-ulama Indonesia. Jadi ceritanya Ibnu Umar itu sahabat yang paling sering menirukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sampai satu ketika Ibnu Umar ini mendapati Nabi SAW habis sholat berdoa mengangkat tangan, kemudian beliau mengusap kepala wajah beliau. Karena apa? Karena ketika itu turun hujan, sementara tidak semua bagian Masjid Nabawi itu tertutup dengan ranting-ranting kurma. Jadi 3 sof awal Masjid Nabawi itu memang dulu tertutup atapnya, sama 3 sof terakhir, jadi tengah-tengahnya itu kurma. Makanya kalau hari ini kita ke Masjid Nabawi, kenapa ada payung di tengah Masjid Nabawi yang terbuka itu? Bukan karena pemerintah Saudi kehabisan dana untuk nutup gentengnya, ya. Itulah contoh masjid Nabawi yang asli, yang dulu Nabi membiarkan tengahnya itu memang tidak bergenting, ya. Nah, makanya ketika turun hujan air tetap menetes, tembus. Dan ketika itu lantainya bukan karpet tebal nyaman seperti ini. Lantainya adalah pasir-pasir halus yang kemudian ditaruh di situ untuk memudahkan para sahabat ketika posisi sujud. Nah, karena air bertemu pasir, akhirnya ketika sholat sujud kan nempel, ya. Nah, selesai sholat, Nabi SAW yang mengusap begini, membersihkan begini. Hal itu ditiru oleh sahabat Ibnu Umar saat musim hujan dan di luar musim hujan. Dalam rangka apa? Ittiba Rasul. Dia hanya ingin mendapatkan pahala, mengikuti apa yang dilakukan Rasul saja. Asal itu sampai di kita. Jadi jangan terburu-buru dulu kita membid'ahkan sesuatu. Ada jamaah bilang ke saya kemarin makan sama teman Ustaz. Teman ini lebih dulu ngaji daripada saya. Kemudian ketika saya makan, saya sebelum makan tahunya saya kan ucapkan Bismillah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Kata teman saya, bid'ah. Kamu bid'ah. Yang benar itu hanya Bismillah. Padahal bid'ah itu konsekuensinya apa hadir? Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin bid'ah. Masuk neraka. Jadi baca Bismillah masuk surga, nambahi Ar-Rahmanir-Rahim neraka.
Iya kan? Jadinya kan begitu akhirnya kan. Ya, kalau kita rigid, kalau kita kaku dalam urusan ini, loh, kalau ditambahkan ar-Rahmanir-Rahim kan tidak sesuai. Kata Rasulullah, sambillah wa kul biyamini, bacalah bismillah. Benar kata kawan ini, bacalah bismillah, sambillah wa kul biyamini, dan makanlah dengan tangan kanan, wa kul fima ya, dan makanlah yang paling dekat, kan gitu kan, sunnahnya kan, yang paling dekat dulu, jangan ngambil yang jauh-jauh dulu. Nah ini kan perintahnya sambillah. Tapi apakah kemudian ketika kita menambahkan dua nama Allah yang mulia, Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti bid'ah? Tidak. Karena ada juga perintah Allah yang lain dalam Al-Quran. Allah berfirman apa? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, berdoalah dengan menyebutnya. Itu juga perintah, walaupun tidak secara langsung. Itu tersirat. Paham sampai sini ya? Jadi ini juga perangkap setan kayak gini ya, sehingga mudah menyalahkan saudara muslim, mudah terkelompok-kelompok. Setan masuk lewat sini, lewat perpecahan. Nah, tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah setan kalau syirik tidak dapat bid'ah ya. Makanya bid'ah itu syubhat kan, fitnah syubhat kan. Cara menanggulanginya ya dengan ilmu juga, dengan ilmu. Kalau syirik itu dengan tauhid, mengenal Allah lebih dekat. Kalau bid'ah harus dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, nanti akan datang suatu zaman orang itu sholat, tapi nganggap sholat subuh itu nggak mantap kalau 2 rakaat. Mungkin bisa jadi di zaman kayak sekarang loh. Untuk dapat sebotol khamr, murojaah sholat duha. Ini akhir zaman. Coba, iya kan, lagi nggak habis pikir kan gitu. Ya, hadiah khamr, baca al-Fatihah surat duha. Ini cuma terjadi di zaman kita. Dan nanti akan datang suatu zaman, mungkin ini ekstrem. Kalau ini kan ekstrem kiri kan jelas ya. Ini kan ekstrem kanan. Wah, kayak saya kurang mantap Ustaz kalau sholat subuh 2 rakaat. Saya mau 3 rakaat ya, biar lebih banyak pahalanya. Nah ini bid'ah kan jelas ya. Karena tuntunannya cuma 2 rakaat. Gitu. Puasa ngebleng 3 hari malam, nggak pakai makan. Bid'ah jelas. Ya datang 3 orang kepada Nabi SAW. Kemudian yang pertama bilang, ya Rasulullah, asum wala uftir. Aku ingin seperti kamu ya Rasulullah, keimanannya top. Maka aku ingin puasa tapi aku tidak pakai buka, puasa terus. Yang kedua, aku mulai wala anak. Aku mau bangun malam terus tidak pakai tidur semalam suntuk. Yang satu, ada zirun nisa. Kalau aku ya Rasulullah, aku tidak mau menikahi perempuan. Nah perempuan ini cuma mengganggu ibadahku aja. Kata Rasulullah, ya fulan, inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Wahai fulan itu orang, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan aku orang yang paling takut sama Allah. Sementara aku aku puasa dan aku makan terus. Aku bangun malam dan aku tidur, dan aku menikahi perempuan. Ya. Jadi Rasul saja ngajari begitu. Jangan aneh-aneh, jangan bikin ya cara-cara baru gitu ya. Nah gitu. Jadi soal bid'ah ini juga kita antara kanan dan kiri ya. Jangan terlalu rigid, kaku, tapi juga jangan memudah-mudahkan dalam urusan ini. Nah kayak ini dengan ilmu aja nih, dengan ilmu. Ya, satu kita berusaha sesuai tuntunan. Yang kedua, kalau melihat ada saudara kita melakukan satu ritual amalan, jangan langsung tergesa-gesa bid'ah. Cek dulu apa dalilnya. Nih saya kasih contoh nih. Di zaman Rasulullah di Masjid Quba, dengan yang pernah belajar berangkat haji atau umrah pernah sholat di Masjid Quba kan, setengah jam dari Masjid Nabawi. Sekarang bahkan ada dari Masjid Nabawi di pintu 9 itu ada Mamsyah Quba, ada jalan yang dibuat semacam keramik plaza jalan ke Quba, sekitar setengah jam jalan kaki. Tapi kalau capek ada kayak golf car-nya 10 real. Ya, di situ itu tuh jalur yang dulu Nabi SAW kalau dari Nabawi ke Kuba ya lewatnya jalan itu. Ya, sholat dulu Masjid Kuba itu ada seorang imam
yang sangat cinta sekali dengan surat Al-Ikhlas. Sudah tahu? Al-Ikhlas. Jadi setiap imami Al-Fatihah, ayat pilihan dulu Pak, bukan langsung Al-Ikhlas. Ayat kalau langsung Al-Ikhlas kan kita ya. Belum balik itu kan kita ya. Kalau ini enggak, ini ayat dulu, ayat terus ditutup Al-Ikhlas. Rakaat kedua gitu. Nah, sampai kemudian setiap sholat jahat selalu begitu. Sampai jamaah ini gelisah, jamaah. Gini nggak ada contohnya dari Rasulullah. Ini orang kok nambah-nambah Al-Ikhlas setiap akhir. Akhirnya protes ke Pak Imam. Pak Imam, setahu kami Rasulullah imami di Nabawi. Sebenarnya nggak jauh ya. Nggak pernah tuh Rasulullah nutup dengan Al-Ikhlas. Gitu ya. Kenapa kamu begitu? Kata dia, karena aku senang baca Al-Ikhlas. Tapi kan nggak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, katanya. Si Pak Imam tuh bilang gini, ya udah kalau saya tidak boleh, silakan siapa yang mau dengan aja ini. Baik ini, ya. Jadi Pak Imam ini nyerahkan yang lain aja. Tapi aku senang banget sama surat Al-Ikhlas. Akan selalu aku baca surat Al-Ikhlas. Lah, jamaah nggak ada yang berani kan? Karena yang paling fasih bacaannya Pak Imam. Akhirnya nggak berhasil jamaah, tapi gelisah jamaah. Akhirnya beberapa orang jamaah lapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, di Masjid Kuba ini imamnya agak unik ya Rasulullah. Ya, setiap rakaat ada Al-Ikhlasnya. Gimana dia Rasulullah? Akhirnya Pak Imam dipanggil sama Rasulullah. Imam ini dipanggil sama Rasulullah. Lihat, pertanyaan Rasulullah pertama bukan apakah yang kamu lakukan ada contohnya dariku, bukan gitu ya. Pertanyaan Rasulullah pertama apa? Apa alasanmu wahai fulan membaca surat Al-Ikhlas? Kata Pak Imam ini, uhibbu surat Al-Ikhlas. Aku mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasul nggak bilang bid'ah. Rasul nggak bilang anta mukhalifu sunnah, kamu menyelisih sunnah. Enggak. Rasulullah bilang apa? Hubbuka laha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menghantarkanmu ke dalam surga. Jadi kita harus punya kebiasaan. Kalau ada orang lain punya satu ritual ibadah, pertanyaannya bukan ada nggak di zaman Rasulullah, bukan. Tapi pertanyaannya apa alasan? Ada dalilnya enggak? Biasakan itu. Kalau ternyata dia punya dalil dari bacaannya atau gurunya atau ustadznya, ya kita jangan terlalu tergesa-gesa untuk menghukumi itu. Takutnya kita masuk dalam perangkap setan yang lain. Kita nggak masuk dalam perangkap setan bid'ah, tapi kita masuk dalam perangkap setan perpecahan kaum muslim. Bahaya. Iftiraqul ummah. Permusuhan di antara kaum muslimin. Nah singkatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua ternyata nggak mempan. Wah ini apa? Dia mukmin sejati, nggak mempan kena syirik, nggak mempan kena bid'ah. Perangkap yang ketiga masuk tadi apa? Al-kabair, dosa besar, dosa-dosa besar. Ya siapapun di zaman akhir zaman ini sangat mungkin ya jatuh dalam dosa besar. Kita memohon kepada Allah taufik agar Allah menjaga kita dari dosa besar ya. Dosa-dosa besar, membunuh. Kemudian dosa besar itu dosa yang ada ancamannya langsung dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Ghibah. Nah, ghibah ini dosa besarnya para penuntut ilmu. Penuntut ilmu insya Allah tidak bunuh. Penuntut ilmu insya Allah tidak judi, tidak mencuri, tidak zina insya Allah. Tapi mungkin dia jatuh dalam dosa besar namanya ghibah. Karena penuntut ilmu itu dia biasa dalam kondisi merasa dirinya sudah baik. Maka kalau melihat seorang berdosa melakukan satu kesalahan biasanya dinyinyiri. Nah ini hati-hati. Karena dosa ghibah itu dosanya sama besarnya dengan dosa judi, sama besarnya dengan dosa membunuh, mencuri, sama aja. Ya.
Bahkan bisa lebih parah, karena dosa ghibah itu kaitannya bukan hanya soal darah dan harta, tapi kehormatan. Ya. Nah seperti itu. Kabair ternyata tidak pernah juga. Maka yang keempat adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa besar, tapi dosa-dosa kecil aja, tapi rutin, gitu ya. Dosa-dosa yang kecil, ya, rutin. Kalau ternyata dia juga sangat warok menjaga diri dari dosa-dosa kecil, yang kelima, apa? Yang kelima, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, sampai akhirnya dia lupa sama yang sunnah dan lupa bahkan yang wajib, ya. HP-an terus setiap hari nge-game, ya. Boleh nggak nge-game? Boleh nge-game, hal mubah, ya. Main HP, melihat tayangan-tayangan yang boleh, ya, maksudnya bukan yang haram, ya. Tapi setan akan masuk dah, sudah apa itu boleh digoda. Dia memang bukan pelaku dosa, tapi lama-kelamaan dia akan meninggalkan yang sunnah. Kemudian kalau itu tidak mempan, maka dia akan setan akan memerangkap dia disibukkan pada perkara-perkara yang perkara-perkara yang utama, agar dia meninggalkan perkara yang lebih utama. Ya, sudahlah, kamu khusyuk sholat saja, kamu berangkat umroh lah, kamu kan uangnya banyak, berangkat umroh lah setahun 4 kali, ya, setiap 2 bulanan atau 3 bulanan berangkat umroh. Padahal apa? Ada amalan yang lebih utama, tetangga-tetangga yang butuh makan, tapi dia beribadah untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi sibukkan itu. Nah nanti sehingga apa? Di akhirat tetangga-tetangganya akan menuntut dia. Ya, kan zalim, ada orang kaya di sebuah tempat, tetangganya miskin, butuh bantuan dia. Nah, dia difokuskan ke perkara yang utama agar meninggalkan yang lebih utama. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, yang terakhir, setan akan merangkap manusia yang 66 yang mempan. Ini kan berarti sangat ini, mampu kan? Syirik gak kena, bid'ah gak kena, kabair, saghair gak kena. Dia tidak terlalu sibuk sama perkara mubah, ya. Dia juga selalu berusaha mencari amalan yang afdal daripada yang mafdul, ya. Akhirnya yang ketujuh setan mulai menyerang fisik, kata itu. Ya, jadi setan itu juga menyerang fisik ini, ya. Difitnah, ya. Dikucilkan, di penjara. Banyak kan cerita ulama di penjara. Makanya kisah Tadabbur surat Yusuf itu salah satu intinya apa? Tidak semua orang yang di dalam penjara itu orang jahat, ya. Ada orang-orang yang memang orang soleh yang dia kena fitnah, ya, karena setan menyerang dia soal dengan fisik dia. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi yang dimuliakan Allah, singkatnya kalau kita membahas di Muqaddimah Imam Ghazali ini, ya, ada orang-orang yang mengira dia sudah beramal, dititik dia beramal dan diterima sama Allah. Ternyata tidak diterima oleh Allah, ya, karena bisa jadi tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, atau bisa jadi bid'ah dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Atau yang ketiga dan yang keempat, dia beramal, amalnya jalan tapi dosanya jalan. Paham ya? Jadi imbang gitu. Imbang. Ya, nggak cuma imbang, di akhir hayatnya dia mungkin sibuk dalam dosa, akhirnya lebih berat dosanya daripada amal. Gitu ya. Allahu a'lam. Saya baca dulu sampai akhir. Sadarilah bahwa ketika melakukan penyesatan tersebut, setan akan selalu membisikkan dan mendengungkan kepadamu berbagai keutamaan ilmu, keagungan derajat para ulama. Ia selalu menyuarakan di telingamu berbagai keterangan yang menjelaskan kemuliaan ilmu dan para ahlinya, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Sementara itu ia melalaikan kesadaranmu dari hadis-hadis yang menjelaskan bahaya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Nah ini kalau ini perangkap setan dalam bab ilmu itu kayak gitu, ya. Mau saya banyak hafal dari saya hafal Quran tapi tidak mengamalkan, ya, sehingga
Nah yang tadi belajarnya jalan, ya maksiatnya juga jalan, karena di antara maksiat tidak mengamalkan ilmu itu kan juga bermaksiat, gitu ya. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu hadirin. Kalau Allah sudah masuk waktu isya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan Alhamdulillah.